I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadila dengan NIM 2020604646 dari kelas IC Mazawa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang model manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sesuatu yang harus direncanakan dan dilakukan para manajer untuk mengembangkan organisasi guna mencapai tujuan bisnis manajer. Merencanakan berbagai keputusan mulai dari apa yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya. Berdasarkan model manajemen strategi tersebut menunjukkan relasi antara komponen-komponen proses manajemen strategi secara rinci yang dapat diterima secara luas, sehingga dapat dijelaskan dalam setiap poin-poin tahapannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menentukan visi dan misi, merupakan penetapan sasaran dan objektif jangka panjang, serta menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mempertegas dan memperjelas prioritas fungsi-fungsi tiap manajemen organisasi agar pekerja, top manajemen, dan fungsional perusahaan dapat saling bersinergi dan berkolaborasi untuk pencapaian visi sebagai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang kedua itu analisis lingkungan eksternal dan internal, yaitu analisis yang dilakukan oleh organisasi terkait pemahaman mendalam tentang kondisi keadaan internal dan eksternal organisasi dengan cara mengenali secara jelas faktor-faktor berupa kekuatan dan kelemahan dari internal perusahaan serta peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal organisasi. Analisis ini bertujuan melihat pengaruh yang akan muncul dari faktor-faktor tersebut terhadap sasaran atau tujuan organisasi agar organisasi dapat mempertimbangkan semacam tepat kebijakan strategis yang akan digunakan. Yang ketiga, sasaran jangka panjang. Pada dasarnya, implementasi strategi yang efektif selalu membutuhkan arahan tidak hanya sebatas tulisan dan retorika pada sasaran jangka panjang, yaitu pencapaian yang lebih dari 1 tahun. Inilah organisasi menciptakan sinergi, menjelaskan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan landasan bagi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, serta pengontrolan. Nah, yang keempat, menciptakan, menilai, dan memilih strategi berbekal landasan visi dan misi serta hasil analisa faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Organisasi merumuskan alternatif strategi-strategi yang sesuai dengan kapabilitas dan keadaan organisasi, diikuti dengan penilaian dan evaluasi kritis menggunakan penyesuaian objektif jangka panjang agar realisasi dari strategi tersebut dapat membawa hasil yang maksimal pada organisasi. Dan selanjutnya, strategi tersebut yang akan dipilih untuk direalisasikan. Yang kelima, implementasi strategi manajemen jangka panjang sebagaimana yang dijabarkan pada penetapan sasaran jangka panjang bahwa upaya pencapaian tujuan organisasi merupakan suatu proses berkesinambungan yang memerlukan tahapan spesifik. Nah, di sini perusahaan merealisasikan dengan bertahap sasaran jangka panjang tersebut dengan menetapkan standar pencapaian dan kebijakan strategi yang telah dipilih bagi setiap tingkat organisasi. Nah, organisasi menegaskan dan menentukan tujuan utamanya dalam nilai kuantitatif yang spesifik disertai pemaparan dan implementasi strategi yang digunakan oleh top manajemen divisi dan fungsionalnya. Dan yang keenam itu adanya implementasi strategi dalam kebijakan fungsional adalah langkah di mana perwujudan dari implementasi strategi diuraikan dalam langkah-langkah kecil dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk diterapkan ke dalam fungsional organisasi yang mana sifatnya lebih operasional dan mengarah bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Implementasi ini mengaitkan segala bidang fungsional perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, operasi, pengembangan, penelitian, sistem informasi, serta bidang pemasaran yang mana menjadi panutan dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi utamanya saja. Yang ketujuh itu penilaian dan evaluasi kinerja. Ketika strategi yang akan ataupun telah diimplementasikan dinilai menunjukkan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, hasil yang dicapai atau memang disebabkan asumsi yang salah,
dan oleh hal-hal yang lain. Sifatnya tidak dapat dikontrol, maka rencana perlu direvisi ulang. 3. Aktivitas penilaian strategi yang paling mendasar adalah: yang pertama itu peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, pengembalian. Nah, pengendalian melalui evaluasi dan penilaian berkala ditunjukkan agar program kebijakan dan strategi yang diterapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan perusahaan tanpa adanya penyimpangan. Membahas mengenai kenapa manajemen strategi itu penting dalam perusahaan, ada 3 alasan. Yang pertama itu mengukur kinerja organisasi. Yang kedua, membantu manajer menyesuaikan keputusan di situasi yang terus berubah. Dan yang terakhir, membentuk, mengkoordinasikan, dan memfokuskan upaya karyawan kepada sesuatu yang lebih utama dan lebih penting. Terdapat 3 tahapan utama dalam manajemen strategi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahap formulasi strategi. Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasikan peluang dan ancaman eksternal organisasi, ini menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.